Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam sejahtera, salam damai untuk sahabat semuanya, sahabat insan peraja yang dirahmati Allah. Kita bersama Mas Denny ya, selaku mediator yang paling setia di insan peraja ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk semua sahabat yang telah setia untuk menemani channel kami. Kami doakan semoga diberikan panjang umur, kesehatan, dan dimudahkan jalan rezekinya, yang sakit disembuhkan sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Selanjutnya biar Mas Denny untuk menyapa kalian biar lengkap. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih lagi untuk sahabat pemirsa pemerhati setia di channel Sang Raja di dalam negeri kita tercinta yaitu Indonesia, ya, dan juga dari mancanegara, masnya dari luar negeri, ada di Malaysia, ada di Hong Kong, di Taiwan, di England, maupun yang ada di Amerika, juga di Brasil, juga dimanapun. Ya, saya semoga kita semua dan kalian semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah. amin. Selalu dipermudahkan dalam segi permasalahan hidupnya, dibukakan pintu-pintu rezekinya, didatangkan rezeki dari segala penjuru. Ya, amin. Dan selalu dalam kebaikan, istiqomah selalu dalam kebaikan. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin bisa dilanjut lagi ya kemana. Dan ini ada satu permasalahan yang sangat berguna ya untuk produk AUC ini. Ini yang sudah didoakan sama guru kami, yaitu beliau Sang Hyang Nurjah yang nirwana berupa air Zam-Zam Asma, bisa menyembuhkan semua penyakit dan lain-lainnya, dan bisa berurusan dengan makhluk gaib untuk sihir, santet. Insya Allah atas pertolongan Allah nanti kita bisa menggunakan dengan sesuai hajatnya seperti itu. Jadi ini bukan hanya untuk penyakit saja ya, ya betul. Jadi untuk keperluan apapun yang bersinambungan dengan permasalahan hidup. Iya, betul. Nah itu mau dalam segi pekerjaan, dalam segi ya banyak lah. Mungkin dari kebutuhan manusia itu kan banyak macam-macam. Iya. Seperti itu. Jadi ini yang berisi doanya. Ya, doanya. Jadi tinggal sebuah hajatnya, tinggal menggunakan, tinggal ini. Ya monggo. Ya, ini saya sampaikan bukan berarti zam-zamnya ampuh sakti, enggak ya, karena doanya tadi yang nyambungnya ke Allah kan ya. Jadi ada yang bilang itu nanti syirik lah, ya enggak lah ya. Syirik itu kan kalau kita fokus ke ini, misalnya kita ke obat, fokus yang menyembuhkan obatnya, yaitu kan namanya syirik. Ya ini ciptanya kita ingat, jadi itu semua ciptanya Allah. Semua isi di dunia ini kan penciptanya Allah ya. Yes, itu bisa mengingatkan kita pada Allah, karena seperti itu hakikatnya nanti kan seperti itu. Sahabat, jadi ini dalam konten ini kami akan mencari tahu ya tentang alam barzah, yaitu alam kubur. Banyak versi lain ada ya, banyak versi lain itu ada yang mengatakan siksa kubur itu katanya tidak ada, seperti itu.
Nah, nanti kita pertanyakan mungkin di dalam yang menguasai, yang mengetahui tentang alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Alam barzah itu apa? Ya nanti kita pertanyakan semuanya. Kan semua alam dunia juga persinggahan, alam barzah juga persinggahan, dan hakikatnya yang kekal nanti di alam akhirat ya. Itu aja. Sudah siap pasti ya. Ya, siap. Ya mudah-mudahan dengan izin guru kami yaitu beliau Sang Hyang Nurjayang Nirwana, kita bisa menghadirkan yang memberi jawaban apa yang kita pertanyakan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari semuanya pun kalau menyajak yang terus kembali juga terluka. Dengan jenis yang ini akan saya panggil hadir yang mengetahui tentang kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam masuk dalam tubuh mediator ini yang saya persiapkan. Silakan hadir masuk. Silakan masuk menempati jasad mediator ini. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjenengan mau hadir. Entah siapa yang hadir, saya pertanyakan dulu, siapakah yang hadir di hadapan saya sekarang ini? Mohon maaf sekali. Iya. Saya tahu tentang keadaan saat ini. Saya tidak bisa memberikan suatu informasi tentang diri saya. Karena jikalau saya sampaikan, banyak yang akan mengetahui, dan berita pengakuan saya ini tidak bisa diterima oleh banyak orang. Ya tidak apa-apa. Yang pastinya sudah muslim apa belum? Iya sudah. Boleh dicek, karena untuk mengantisipasi nanti adanya penyusup biar kita itu tidak tertipu masuknya seperti itu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Protek aktif. Saya minta apa yang dikatakan sekarang dan nanti itu jikalau dusta langsung keluarkan otomatis dari jasad mediator ini di depan sekarang ini. Protek. Ya terima kasih. Mohon maaf. Bukannya saya tidak percaya, tapi kita mungkin yang selain saya mungkin biar menambah keyakinannya. Kalau begitu boleh saya minta pertanyaan, minta bertanya maksudnya, minta panjenengan tentang di alam barzah, boleh enggak? Iya akan saya jelaskan.
Ya, dari saya mulai dari ini dulu. Tentang siksa kubur. Nah, ini ada manusia golongan yang mungkin ada yang mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Nah, ini menurut kamu bagaimana kalau siksa kubur itu tidak ada? Coba mungkin yang perlu dijelaskan saja dijelaskan. Yang mengatakan siksa kubur tidak ada itu orang yang tidak mengetahui atau orang belum pernah mati. Siksa kubur itu ada. Alam barzah namanya. Alam barzah itu adalah di mana alam itu di tengah-tengah alam dunia dan alam akhirat, itu namanya alam barzah. Iya. Disitulah letak manusia itu baru mengetahui kebenaran yang sejatinya. Bahwasanya manusia jikalau akhlak perilakunya di dunia itu buruk, makanya akan mendapatkan siksa di alam barzah itu. Tetapi jikalau baik, dia menjalankan aturan, yang menjalankan perintah Allah, itu akan selamat. Ya, mungkin selain itu ada lagi, mungkin biar kita itu jelas sejelas-jelasnya ya. Adakah di situ pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir? Nah, ini. Iya, ada. Pertanyaan itu ditanyakan ketika orang itu baru saja meninggal, baru saja mati. Iya. Dan pertanyaan itu semuanya manusia itu harus bisa menjawab semua pertanyaan itu. Jikalau tidak bisa, maka tergolong orang yang celaka. Disiksa maksudnya? Ya. Nah, karena pengetahuan ilmu itu yang bisa menuntunnya, menjawabnya itu. Sekarang begini, apakah pertanyaan malaikat nanti di alam kubur itu bisa dipelajari waktu kita masih di alam dunia nanti? Tidak segampang itu. Mempelajari tidak hanya mengucap dan hanya direkayasa oleh akal, dipelajari hanya diprediksi, tidak bisa seperti itu. Pertanyaan itu diberikan dan jawaban itu harus berupa keyakinan, harus berupa ketetapan yang ada di dalam perilaku dan perbuatan manusia itu seketika masih hidup. Karena yang ditanyai itu dalam dimensi roh, bukan dimensi jasad. Jadi apabila semasa hidupnya dia tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai keimanan di dalam hatinya, di dalam ruhnya itu, maka ketika di alam kubur itu akan bingung, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya itu yang saya katakan tergolong orang yang celaka. Iya. Jadi menurut kamu tadi kebenaran di alam barzah, mungkin apa ada baru mengetahui, maksudnya apa ada yang belum mengetahui di
alam dunia ini, kebenaran tentang kebenarannya Allah maksudnya, menurut kamu bagaimana? Kok baru menyadari kalau sudah meninggal tahu tentang kebenaran? Itu gimana? Dia selama di dunia hanya sibuk menuruti hawa nafsunya, tertipu oleh kebiar dunia, menuruti semua keinginan-keinginan dalam pikiran, di dalam nafsunya itu, sehingga hatinya lalai, pikirannya lalai, semuanya. Dia tidak menyadari bahwasanya hidup itu tujuannya apa dan mau kemana dia tidak tahu. Makanya setelah ia mati, maka dia baru mengetahui semuanya bahwa tujuan hidupnya itu seperti apa, dan dia mau larinya itu kemana, itu sudah baru mengetahui. Lantas gini, ini banyak kejadian di alam dunia ya. Orang yang masih hidup ya ini minta doa pada orang yang sudah meninggal di alam barzah tentunya. Itu menurut Pak, kamu bagaimana itu? Minta doanya, mendoakan. Justru yang hidup minta doanya orang yang meninggal, itu menurut di kebenaran di alam barzah bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu, karena kehidupan orang yang sudah mati itu berbeda, tidak bisa mengirim atau tidak bisa mengabulkan suatu hajat, suatu doa untuk orang yang masih hidup. Jadi intinya tidak bisa memenuhi orang yang masih hidup ya? Iya. Kecuali orang itu atau ruh itu mempunyai kedudukan, mempunyai kedudukan di sisi Allah. Dia sudah diangkat derajatnya, sudah memiliki pangkat atau kedudukan di sisi Allah, itu baru bisa mendoakan kembali. Bukan karena ia bisa mengabulkan suatu doanya, tetapi ia membalas doanya dengan meminta kepada Allah. Dan baru doa itu kalau dikabulkan akan datang, atau doa itu diberikan kepada orang yang di dunia itu. Ya, ini yang pertanyaan yang lain lagi. Orang yang sudah meninggal di alam barzah, tentunya satu keluarga mungkin dan masih kerabat di sana, itu bisa bertemu apa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Kok tidak bisa? Alasannya apa kira-kira? Orang itu ketika hidup, dia mempunyai derajat masing-masing. Dan derajat itulah yang menentukan suatu tempat di alam barzah itu. Jikalau tempatnya itu tidak sama, maka tidak akan bertemu. Dan apabila itu sedang disiksa juga tidak akan bisa bertemu. Ruwet ya berarti ini. Dan satu lagi pertanyaan, katanya orang ahli kubur, ya orang yang sudah meninggal itu arwahnya, ruhnya setiap malam Jumat itu pulang menemui keluarganya. Nah itu gimana? Ini kan menurut cerita dari kitab ya. Ini menurut kebenaran yang sudah mengetahui di alam barzah seperti panjenengan, itu gimana penjelasannya? Kalau masih di alam barzah itu tidak bisa. Tetapi kalau sudah ke alam akhirat itu baru bisa. Jikalau ruh itu tidak
dalam keadaan disiksa. Karena ruh di sana itu banyak yang sedang menjalankan penebusan suatu dosa. Karena selama di dunia itu banyak melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa, dan sekarang di sana itu sedang menjalankan atau menebus karena dosa-dosa itu dengan keadaan disiksa. Tetapi pada hari Jumat itu memang ruh itu ada yang pulang meminta doa kepada orang yang masih hidup, itu terutama dari anak, dari anaknya. Jikalau itu mendapatkan libur dalam siksanya, tetapi ruh yang melakukan dosa besar itu tidak libur siksanya di hari Jumat itu, maka akan selamanya, akan seterusnya itu disiksa sampai dosa itu habis atau penebusan itu selesai, baru diangkat roh itu. Iya. Kalau sudah tidak ada hubungan dengan keturunan di dunia ini, maka di akhirat itu mengantri atau menunggu doa-doa dari para ulama, para aulia. Oh, jadi gitu ya kisah ceritanya. Iya. Kan saya kebanyakan kan orang yang masih hidup di dunia ini mengetahuinya dan mendengarkannya hanya lewat ceramah atau kitab, itu pun kata orang. Nah, orang itu juga belum tahu kebenarannya, maksud saya seperti itu. Makanya saya ingin tahu, mengetahui tentang mau nanyai tentang di alam gaib tadi. Ternyata beda. Jadi intinya orang yang sudah meninggal tidak bisa mendoakan kecuali orang-orang itu mempunyai kedudukan di sisi Allah, maksudnya ya. Mendoakan orang yang masih hidup, maksudnya seperti itu. Kan banyak sekarang orang-orang yang masih hidup itu minta doa kepada orang yang sudah meninggal, mungkin mau punya hajatan apa, terus kita ziarah ke kuburnya minta doa. Lagi kan banyak sekali di zaman sekarang ini. Saya melihat itu juga bingung. Iya. Semua kirimannya banyak yang tidak sampai. Loh, oh, orang yang masih hidup mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal, tapi tidak sampai. Ya ini menurut panjenengan loh ya, ini kan jenengan sudah tahu kebenaran di alam gaib sana. Jadi mudah-mudahan ya kita semuanya bisa mengambil manfaat dari dengan tadi. Mungkin apa yang perlu disampaikan kepada kita semuanya kan yang sudah mengerti tentang alam barzah. Pesan keperluan sebenarnya. Ya. Semua sudah tertulis. Oh. Tentang untuk memberikan atau mengirim doa kepada orang yang sudah mati. Yaitu anak yang soleh dan sedekah jariah itu. Oh, iya. Itu tidak bisa terputus, berarti nyambung terus, maksudnya bisa menolong. Iya. Itu sudah otomatis. Kalau itu dilakukan yang masih di dunia itu. Jadi tidak direkayasa oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Dengan menggunakan pewangian, dengan menggunakan menabur bunga ataupun yang lain, itu banyak sekali. Itu gimana menurut kamu?
dikasih bunga, dikasih ini itu benda itu gimana? Ya saya katakan tadi itu acara yang aneh menurut saya. Tapi tidak sampai. Apa maksudnya dan tujuannya itu hanya mengira-ngira saja. Karena orang itu tidak tahu keadaan. Sebaiknya seperti itu jangan dilakukan. Karena mengirim itu perlu kebenaran, harus sampai. Kasihan yang disiksa itu. Jikalau mengirim doa atau mengirim apapun itu tidak sampai. Iya, luar biasa ini. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dulu. Lain waktu kita panggil kembali mungkin untuk pembahasan setelah hidup. Ya, setelah hidup ada kematian. Semua makhluk hidup mengalami kematian. Nah, itu penting sekali. Terima kasih. Apabila pertanyaan saya tadi kurang pas, mendatangkan dengan kurang pas, saya minta maaf. Sekarang jenengan boleh kembali ke tempat tugasnya tadi. Oke. Silakan kembali. Saya yang pasukan dalam rumah datang kembalikan ke tempatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan, silakan Allah. Silakan kembali ke tempatnya. Inilah sahabat Ihsan Praja, kisah dari alam barzah ya, cerita dari alam barzah. Mungkin sahabat semuanya yang tidak percaya tidak apa-apa, percaya dari kitab juga tidak apa-apa. Itu namanya pembahasan dari kitab, katanya kitab, itu katanya alam gaib ya. Kita tidak memaksa untuk mempercayai konten ini ya. Yang pasti semua makhluk hidup semuanya akan mati. Untuk mempersiapkan diri, mari koreksi diri sendiri dan jangan kesana kesini mengoreksi orang lain ya, seperti itu ya. Fokus introspeksi. Introspeksi diri, mencari bekal untuk diri kita, karena nanti orang lain pun tidak bisa menolong kita ya. Di waktu kita kesusahan, makanya jangan tergantung pada manusia. Hati-hati dan mudah-mudahan sahabat Ihsan Praja yang mempunyai keturunan yang menjadi anak yang soleh, solehah, bisa mendoakan dua orang tuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.